Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Yulisa dengan NIM 22002041. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kebijakan pendidikan yang diampu oleh dosen Prof. Nur Hijrah Gistituati MID AD DIP dan Bapak HD Afriansyah SPD MPD. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang yang pertama, rasional atau optimum model. Model rasional atau optimum adalah model di mana prosedur pembuatan keputusan bertujuan untuk mencari pilihan alternatif yang paling efisien dalam mencapai tujuan kebijakan atau memecahkan masalah. Model ini berakar pada penerapan rasionalisme dan positivisme dengan tujuan mengembangkan pengetahuan secara objektif untuk meningkatkan kondisi manusia. Beberapa unsur dalam model rasional komprehensif meliputi pembuatan keputusan dihadapkan pada masalah tertentu, membandingkan akibat setiap alternatif dengan kriteria efisiensi, dan memilih alternatif yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Terdapat beberapa jenis model dalam pengambilan keputusan, seperti model statistik dan matematika untuk pemecahan masalah secara optimum, model inkremental yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit, serta model satisficing yang memilih alternatif pertama yang paling memuaskan. Dalam formulasi kebijakan terdapat berbagai pendekatan seperti rationality model, economically rational model, sequential decision model, statisticing model, incremental model, extra rational model, dan optimal model. Perbedaan antara model rasional dan model optimal yaitu model rasional adalah model di mana prosedur pembuatan keputusan bertujuan untuk mencari pilihan alternatif yang paling efisien dalam mencapai tujuan kebijakan atau memecahkan masalah. Saja teori rasionalis berakar pada penerapan rasionalisme dan positivisme dengan tujuan mengembangkan pengetahuan secara objektif untuk meningkatkan kondisi manusia. Selanjutnya yaitu model optimal. Model optimal adalah model yang mengintegrasikan nilai-nilai, kegunaan praktis, dan penekanan pada efisiensi dan ekonomi untuk mencapai hasil yang paling optimal. Model optimal ini menekankan identifikasi nilai-nilai alokasi sumber daya, penentuan tujuan yang akan dicapai, pemilihan alternatif program, peramalan hasil, dan evaluasi alternatif terbaik. Selanjutnya yaitu yang kedua, rasional satisficing model. Sebuah teori pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa dalam membuat keputusan, manusia cenderung memilih pilihan yang memuaskan atau cukup untuk memenuhi tingkat kepuasan minimum daripada mencari solusi optimal. Model ini dikembangkan oleh Herbert Simon pada tahun 1956. Dalam teori ini, pengambilan keputusan beroperasi di bawah rasionalitas terbatas, di mana faktor seperti waktu, kendali situasi, dan keterbatasan individu memengaruhi perilaku seseorang. Prinsip utama model ini adalah bahwa usaha ditunjukkan pada apa yang dapat dilakukan sekarang dan di sini daripada mencari solusi yang ideal. Model statisticing memungkinkan pengambilan keputusan untuk fokus pada upaya pragmatis ketika dihadapkan pada tugas-tugas tertentu. Menghindari pengeluaran waktu, energi, dan sumber daya yang tidak perlu untuk mencapai solusi optimal. Perbedaan antara satisficing dan optimal yaitu kalau satisficing itu memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal. Selanjutnya fokus pada memilih pilihan yang memuaskan atau cukup untuk memenuhi tingkat kepuasan minimum. Selanjutnya beroperasi di bawah rasionalitas terbatas,
di mana usaha ditunjukkan pada apa yang dapat dilakukan sekarang dan di sini daripada mencari solusi ideal. Selanjutnya, menghindari pengeluaran waktu, energi, dan sumber daya yang tidak perlu untuk mencapai solusi optimal. Selanjutnya yaitu optimal, yang mencari solusi terbaik atau paling efektif dalam suatu situasi. Berusaha untuk mendapatkan hasil yang optimal bahkan jika perbedaan sangat kecil. Selanjutnya melibatkan upaya maksimum untuk mencapai hasil terbaik meskipun memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Selanjutnya memerlukan evaluasi menyeluruh dari berbagai alternatif untuk memastikan pemilihan yang terbaik. Yang terakhir yaitu incremental model. Salah satu model pengembangan sistem pada software development yang menggabungkan elemen-elemen model sekuensial linear dengan filosofi iteratif. Proses ini melibatkan pengembangan sistem berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya secara bertahap. Incremental model ini memiliki beberapa kelebihan, termasuk lebih cepat dalam pengembangan, lebih mudah mengidentifikasi bug yang memperbaikinya, dan requirement dapat disesuaikan dengan respon user karena dikembangkan secara bertahap. Namun, incremental model juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan perencanaan desain yang baik dan memerlukan waktu yang lebih singkat jika tujuan keseluruhan dapat diketahui dengan jelas di awal proses pengembangan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi